Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas soal SUV bekas, yaitu adalah Hyundai Santa Fe tahun 2018. Kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu tonton terus videonya. Semenjak hadir generasi Santa Fe di tahun 2018 ini, penampilannya berubah secara signifikan dan total. Penampilan di bagian depannya terlihat menjadi lebih menarik, kemudian juga dengan model desain grillnya pun terlihat menarik, serta mobil ini juga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oke, sekarang kita bicara dulu soal penampilan di bagian depannya. Karena pada saat di tahun 2018 ini memiliki zaman di mana model headlamp dan juga di bagian atasnya sebagai DRL yang terpisah. Jadi Hyundai pun mengikuti tema tersebut. Yang alhasil di bagian atasnya ini adalah sebuah DRL, sedangkan untuk headlampnya dia di bagian tengahnya ini, yaitu dia juga sudah dilengkapi dengan proyektor lengkap dengan LED. Sedangkan untuk lampu jauhnya atau lampu dimnya, itu adalah bagian yang terpisah di mana dia berada di sisi tengahnya. Dan lampu sennya pun terpisah lagi yang berada di bagian sisi terbawahnya. Masih menggunakan bola lampijar biasa. Serta di bagian terbawahnya lagi, barulah di sini ada fog lights dan juga fog lights-nya pun masih menggunakan bohlam halogen biasa. Penampilannya Santa Fe sendiri memang tetap mengandalkan ala crossover, jadi di bagian terbawahnya ini dia dilengkapi dengan panel-panel plastik berwarna hitam, sedangkan di bagian tengahnya rocker panelnya ini diberikan sentuhan warna silver. Kemudian di bagian tengah grillnya sendiri sebenarnya ini seperti warna chrome, tapi sebenarnya dia tidak terlalu chrome karena Hyundai sendiri pada saat itu menyebutkan bahwa ini adalah warnanya seperti seolah-olah sebuah black chrome, apalagi di bagian tengah grillnya. Oke, kemudian di bagian kaca depannya sendiri dia ada sebuah sensor di mana mobil ini juga sudah dilengkapi dengan auto headlight, serta untuk fitur yang ada yaitu adalah auto rain sensornya. Oke, sekarang sebelum kita lihat ke bagian samping, kita lihat mesinnya dulu yuk. Untuk mesinnya sendiri, Hyundai Santa Fe ini hadir dalam dua pilihan mesin di tahun 2018, yaitu adalah mesin bensin dan juga mesin diesel. Yang paling favorit sebenarnya adalah mesin diesel yang karena tenaganya sendiri mampu menghasilkan lebih dari 400 Nm. Kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit yang dijual di OLX Autos Pejaten, di mana ini adalah unit bermesin bensin. Dia berkapasitas 2400 cc, 16 valve, 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 172 PS dengan torsi 225 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan karena mobil ini berkonfigurasi front wheel drive melalui satu pilihan transmisi saja, yaitu otomatis 6 percepatan yang juga dilengkapi dengan mode manual yang dapat diatur melalui pedal shift. Sedangkan untuk yang versi mesin dieselnya sendiri, dia dilengkapi dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Nah, untuk sistem pengeremannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur ABS serta EBD dan juga sudah dilengkapi dengan traction control untuk seluruh variannya. Penampilan ruang mesinnya terlihat sangat rapi sekali karena memang Hyundai sendiri selalu membuat mobil ini mengikuti pasar standar Eropa. Jadi penampilan ruang mesinnya terlihat rapi, tertutup dengan cover plastik yang sangat rapi, kabel-kabel tidak terlihat berseliweran, dan juga dia pada bagian firewall dan kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredaman yang sangat tebal dan juga terlihat sangat rapi di sini. Selain itu, mobil ini pun juga kap mesinnya sudah dilengkapi dengan pegas. Nah, penampilan di bagian sampingnya pun sendiri terlihat lebih keren dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dengan sentuhan beberapa chrome di bagian sekitar kaca dan juga di bagian bawah yang membuat mobil ini terlihat naik kelas. Karena dia membuat seolah-olah mobil ini pun juga sanggup bersanding dengan SUV-SUV Eropa. Apalagi penggunaan velg berukuran 18 inci, walaupun ini adalah varian GLS, tetap saja ini adalah velg yang ukurannya pun menurut saya masih proporsional, yang dibalut dengan ban ukuran 235/60. Selain itu juga dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang. Dan untuk bicara soal desainnya sendiri, lagi-lagi karena memang mobil ini diarahkan sebagai sebuah crossover, otomatis di bagian sekitar lingkar fendernya dan terus menyambung ke sisi sampingnya ini, dia dilengkapi dengan panel plastik berwarna hitam. Selain itu, sentuhan roof rail pun juga hadir pada mobil ini. Benar-benar terlihat sangat keren sebenarnya semenjak
Santa Fe melahirkan di generasi ini nih, menurut saya pribadi. Selain itu, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan sistem pelipatan kaca spion secara elektronik, serta dia pun juga sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry. Jadi Anda tinggal mengantongi anak kuncinya saja. Untuk membuka dan menguncinya sendiri pun hanya tinggal menekan tombol yang ada di handle-nya ini. Dan pada saat Anda melakukan penguncian dan pembukaan pintu, kaca spion akan terlipat secara otomatis dan terbuka secara otomatis mengikuti tombol yang Anda pencet tadi. Oke, lanjut lagi ke bagian belakang. Kacanya sendiri terus terlihat besar hingga ke baris ketiga, karena memang mobil ini pun kini dilengkapi juga dengan jok baris ketiga. Nanti akan kita bahas di bagian interiornya. Oke, sekarang Anda bisa lihat di bagian belakangnya sendiri. Santa Fe ini terlihat sangat keren sekali penampilannya, karena memang bahasa desainnya berubah semenjak di tahun 2018 mengikuti SUV ala Eropa. Anda bisa lihat lampu belakangnya yang terlihat sangat futuristik, kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan full LED untuk lampu remnya di bagian sisi atas, sedangkan untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya dia terpisah ada di bagian bawahnya. Masih menggunakan buah lampijar biasa, dan di sini juga dilengkapi dengan reflektor yang mengelilingi sekitar lampu sen dan juga lampu mundurnya. Kemudian lagi-lagi sebagai sebuah crossover, bumper belakangnya ini setengah bagiannya dikuasai oleh plastik berwarna hitam dan juga panel silver yang ada di bagian sisi tengahnya. Dan yang di samping kami ini adalah merupakan varian GLS yang merupakan varian terendah dan juga bermesin bensin. Yang membedakan adalah model dari tailpipe-nya, karena untuk varian diesel tailpipe-nya adalah dual pipe, sedangkan untuk versi bensin dia adalah single pipe. Tapi semuanya sama, tetap hanya ada di bagian sebelah kanan saja. Kemudian sebagai standarnya dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir, ada 2 buah. Kemudian di kaca belakangnya sudah ada defogger, wiper kaca belakang, dan juga model spoiler terintegrasi yang dilengkapi dengan rem lampu ketiganya. Dan sedikit ada sentuhan chrome di bagian sisi tengah dan juga di sekitar lampu sen dan juga lampu mundurnya. Oke, sekarang kita akan buka ke bagasinya ya. Untuk bagasinya sendiri, mobil ini belum dilengkapi dengan power back door di varian terbawahnya. Nah, ini adalah pada saat jok baris ketiga beroperasi atau terbuka seperti ini, yang mana memang kapasitas bagasinya menjadi sedikit lebih terbatas. Anda bisa meletakkan koper dengan ukuran medium secara sekaligus 2 buah, ataupun bisa diletakkan 4-5 buah galon dengan ukuran standar secara langsung dalam keadaan jok baris ketiga beroperasi seperti ini. Sekarang kita akan lipat. Nah, pada saat jok baris ketiga yang terlipat seperti ini, Anda bisa lihat kapasitas bagasinya langsung bertambah secara signifikan. Dan yang menariknya lagi adalah dia juga menjadi rata dengan lantai bagasinya, yang akan membuat Anda lebih mudah untuk loading dan juga unloading barang-barang dengan ukuran yang sangat besar. Dan sebagai standarnya sendiri, pada saat Anda melipat jok baris ketiga ini, Anda juga mendapatkan karpet untuk melindungi karpet sisi atas dari bagasi, serta mendapatkan sebuah tonneau cover yang bisa untuk menutupi yang memberikan privacy kepada barang bawaan Anda. Lanjut lagi di bagian belakang ini, Anda juga mendapatkan tempat penyimpanan, di mana di sisi kanan ada tempat penyimpanan untuk toolkitnya, dan di sisi kiri tempat penyimpanan tertutup dengan ukuran yang cukup besar yang membuat Anda bisa meletakkan barang-barang yang lebih aman tanpa terlihat dari bagian luar kabin. Selain itu, di jok baris ketiga ini juga Anda sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik untuk kedua orang penumpang, karena memang sebenarnya mobil ini lebih ke arah 5+2 dan bukan murni 7-seater. Oke, kemudian perbedaannya lagi di bagian belakang ini, untuk Anda bisa mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih besar lagi, mobil ini juga walaupun varian terendahnya, dia sudah dilengkapi dengan sistem pelipatan jok baris kedua hanya dengan menekan tombol yang ada di bagasi ini. Nah, oke, sudah terlihat. Pada saat Anda melipat jok baris keduanya, Anda akan mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih lega lagi, dan juga seluruhnya ini rata dengan lantai bagasi. Jadi benar-benar terlihat sangat lega, terlihat sangat rapi pada saat terlipat, dan juga membuat Anda mudah untuk loading dan unloading barang-barang dengan ukuran yang sangat besar lagi. Selain itu, di bagasi ini juga terdapat soket 12 volt, dan memang untuk varian GLS ini dia tidak dilengkapi dengan AC di baris ketiganya. Nah, sekarang kita ada di bagian dalam kabinnya nih. Secara penampilan, Hyundai Santa Fe di tahun 2018 ini terlihat sangat-sangat rapi sekali. Dan memang Hyundai semenjak ini tuh memperlihatkan bahwa mereka sangat memperhatikan detailnya. Kualitas materialnya, kemudian juga desainnya, seluruhnya ini bisa dikatakan sangat top notch lah. Karena memang mobil ini pun juga terlihat bahwa penggunaan materialnya terlihat serius, mulai dari bagian atas dashboard yang sudah menggunakan material soft touch, kemudian di bagian tengahnya dengan warna mocha ini juga sudah soft touch,
Barulah di bagian bawahnya masih menggunakan panel plastik nih. Sedangkan untuk bagian door trim, sisi atasnya ini juga material soft touch. Di tengahnya ada material plastik, dan juga lagi-lagi di bagian terbawahnya baru material soft touch lagi, dan barulah material plastik di bagian terbawah hingga ke bagian door pocketnya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih ke bagian dashboard tengahnya dulu. Di dashboard tengahnya sendiri, varian GLS ini memang dilengkapi dengan head unit yang modelnya juga lucu ya, kayak gini ya. Tapi sayangnya memang masih menggunakan sebuah layar kecil, dimana di sini dia juga punya banyak hal, dimana banyak hal yaitu adalah pemutar radio, kemudian juga medianya sendiri. Di sini juga Anda mendapatkan USB dan AUX 3,5 mm. Kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth, dan memang mobil ini belum dilengkapi dengan kamera mundur, mengingat layarnya juga masih sekecil ini, dan mungkin Hyundai belum memikirkan hal tersebut pada saat mengeluarkan Santa Fe di tahun 2018 ini. Kemudian di sini pun juga modelnya juga terlihat sangat rapi, kemudian tombol-tombolnya juga sangat rapi dengan warna agak-agak biru pada bagian sekitar tombolnya mengikuti seluruh bagian kabinnya. Lanjut lagi ke bagian bawah ini, panel AC-nya digital. Dia sudah dilengkapi dengan dual zone pengaturannya, untuk temperatur sisi kiri dan sisi kanan dapat diatur secara terpisah melalui model putar seperti ini, sedangkan selebihnya menggunakan tombol yang mana di bagian tengahnya ada layar. Pada fitur AC-nya sendiri pun dia sudah dilengkapi dengan fitur auto, kemudian juga untuk defogger kaca depan dan belakang juga melalui tombol yang ada di sini. Kemudian juga pengaturan untuk udara kabin luar dan dalam yang juga menggunakan tombol, seluruhnya full digital di sini. Lanjut lagi ke bagian bawah, di sini juga ada soket 12 volt, kemudian di sebelah kanan ada soket USB untuk melakukan pengisian pada smartphone Anda. Kemudian ada soket terpisah untuk USB dan AUX untuk multimedia. Lanjut lagi, tempat penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder, tempat penyimpanan terbuka lagi. Di bagian bawah armrest ini ada tempat penyimpanan tertutup, dan armrestnya pun sendiri dilapis dengan kulit yang sama persis dengan bagian joknya dengan warna mocha nih. Di sekitar tuas transmisi, nah tuas transmisinya sendiri dia digeser ke kanan pada saat di posisi D ini adalah untuk di mode manualnya. Kemudian di bagian sisi belakangnya ini, nah di sini dia juga ada drive mode, ada tombol untuk menonaktifkan parking sensor belakang. Kemudian juga ada hill assist control. Kemudian juga parking brake-nya ini adalah model sudah elektrik, dan ada fitur auto hold. Fitur mode berkendaranya sendiri pun di sini ada mode normal, kemudian juga ada eco, dan juga ada sport. Dan mode normalnya adalah comfort. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian instrumen clusternya. Di instrumen clusternya ini terlihat bahwa di sini ada perpaduan antara analog dan digital. Untuk analognya sendiri, dia menampilkan yaitu adalah putaran mesin, speedometer, kemudian juga temperatur mesin, dan juga tangki bahan bakar. Sedangkan di bagian layar tengahnya ini, dalam keadaan default, dia menampilkan posisi tuas transmisi, kemudian jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, temperatur udara luar, dan juga odometer. Di bagian tengahnya itu menggambarkan kondisi mobil bahwa apabila ada pintu yang terbuka atau tidak rapat. Kemudian kita pindahkan dengan menekan tombol yang ada di sisi kanan lingkar kemudi. Di sini ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, yaitu mulai pertama adalah fitur untuk keadaan mobil, yaitu mulai dari fuel economy. Dia menampilkan konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian juga di bagian bawahnya ada konsumsi bahan bakar secara real time. Kemudian juga ada trip meter dan juga timernya. Lanjut lagi juga ada drive info, jadi Anda sudah mengemudi berapa lama, serta dia juga menampilkan speedometer secara digital. Kemudian kita pindah lagi ke fitur user setting. Nah, di mana di user setting ini mobil ini bisa diatur secara langsung di sini, mulai dari ada driver assistance, kemudian juga ada pengaturan pintu, kemudian pengaturan lampu, sound, convenience, sama service interval, itu seluruhnya ada di sini nih. Anda bisa melihatnya. Kita mulai dulu deh ya dari driver assistance ini. Jadi kayak memberikan setting untuk warning volume. Kemudian juga kita balik lagi ke atas. Kemudian di door ini pengaturan untuk auto lock dan auto unlocknya. Kemudian di lights-nya pengaturan untuk one touch tumble-nya, maksud saya one touch turn signalnya pada saat Anda itu. Banyak banget deh yang bisa dilakukan di sini nih. Oke, lanjut lagi ke bagian lingkar kemudi. Lingkar kemudinya sendiri ini tombolnya banyak di sekitar lingkar kemudi. Di sisi kanan ini tombol untuk pengaturan pada instrumen cluster, dan juga tombol untuk cruise control. Sedangkan di sisi kiri adalah pengaturan untuk sistem infotainment, mulai dari volume, ngangkat telepon, mute, dan juga berpindah mode untuk sistem infotainmentnya.
Di belakang lingkar kemudi dia dilengkapi dengan pedal shift, kemudian di belakangnya lagi ada tuas yang itu sebelah kanan adalah tuas untuk lampu utama dan lampu dimnya, serta lampu sen dan juga lampu fog lights-nya. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk wiper kaca depan dan juga wiper kaca belakang yang dilengkapi dengan fitur intermittent dan juga pengatur interval waktunya. Lingkar kemudinya sendiri terlihat sangat bagus sekali. Sini dia dilapis dengan kulit Nappa leather. Dan juga dia ada sentuhan silver yang sama persis seperti di bagian sekitar sistem infotainment, kisi AC, dan juga di sekitar fitur kontrol unit AC, dan juga di sekitar tuas transmisi dan hadir di handle pintunya. Oke, lanjut lagi di bagian kanan. Ini banyak banget fiturnya pada mobil ini. Dia dilengkapi dengan engine start stop karena memang sudah keyless. Di sebelah kanan ada tombol untuk menonaktifkan traction control, tombol untuk pengaturan dimming, tombol pengaturan untuk ketinggian dari headlamp. Di bagian kanan door trim, fitur auto itu seluruhnya hanya ada di bagian driver side saja. Yang selebihnya tidak, dan pengaturan kaca spionnya pun juga seluruhnya dari dalam kabin untuk mulai sampai juga dengan pelipatan kaca spionnya. Oke, banyak banget fiturnya nih ya di sini. Terus tombol-tombol untuk door lock juga ada di sini hadir. Kemudian door pocketnya juga ukurannya cukup besar dan Anda bisa meletakkan botol minuman. Fitur audionya pun juga saya sudah mendengarkannya bahwa mobil ini punya audio yang terdengar sangat premium karena dia juga sudah dilengkapi dengan subwoofer yang posisinya menurut saya ada di bagian depan kabin nih. Oke, ini aja baru fitur GLS nih ya. Kaca spion sudah auto dimming yang bisa dinonaktifkan. Kemudian juga cermin untuk masing-masing sisi yang sudah dilengkapi dengan lampu penerangan di bagian sun visor-nya, ada reading light untuk masing-masing sisi. Dan di fitur model GLS ini, maksud saya fitur tersebut lampu-lampunya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Sedangkan varian XG yang merupakan varian tertingginya, dia sudah dilengkapi dengan bohlam-bohlam yang seluruhnya adalah LED, serta dia pun sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Dan posisi mengemudinya nih, dia sudah dilengkapi dengan jok electric seat hanya untuk penumpang saja. Maksud saya pengemudi saja, karena memang di varian terbawah ini hanya hadir di satu sisi saja. Tapi pengaturannya komplit, mulai dari maju mundur, kemudian juga pengaturan ketinggian, pengaturan sudut kemiringan sandaran, tapi hanya untuk headrestnya masih manual, serta lingkar kemudinya sudah tilt steering dan juga teleskopik ya. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakang yuk. Oke, sekarang kita ada di kabin baris keduanya nih. Pada saat duduk di kabin baris kedua, saya merasa bahwa mobil ini punya kabin yang lega. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm, dan saya yakin dengan orang yang mengemudi yang posturnya lebih besar dan lebih tinggi dari saya, Anda akan tetap mendapatkan kabin yang lega di baris kedua. Dengan posisi ini saja saya mendapatkan legroom yang sangat lega, kemudian headroom yang juga sangat lega. Dan di kabin baris kedua ini, dia juga dilengkapi dengan jok belakang yang memang diciptakan untuk bisa diisi oleh penumpang dewasa secara sekaligus 3 orang nih ya. Karena dia sudah disediakan dengan headrest pada masing-masing sisi, kemudian juga seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang, serta lantainya pun yang datar, tidak ada tonjolan sama sekali di sini. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya ngomongin soal kenyamanan. Jok baris belakangnya ini sangat nyaman, dia menyangga paha nyaris sempurna. Kemudian sudut kemiringan sandaran juga bisa diatur. Nih, kita lihat bisa diatur seperti ini. Dan paling termundurnya adalah segini karena memang mobil ini diciptakan untuk bisa memberikan toleransi bagi penumpang yang ada di baris ketiga. Mengingat mobil ini dilengkapi jok baris ketiga, tapi memang sebenarnya bisa dikatakan bukan seutuhnya mobil 7-seater karena bisa dikatakan ini adalah mobil 5+2. Mengingat jok baris ketiganya ini terbilang cukup memaksa buat saya sendiri. Nanti akan saya perlihatkan secara langsung. Oke, kita lanjut lagi tempat penyimpanan sendiri. Mobil ini di bagian baris kedua mendapatkan backseat pocket masing-masing sisi, tempat penyimpanan terbuka di bagian bawah dari AC double blowernya, kemudian soket soket USB yang mana ada 2 buah yang membuat Anda tidak perlu berebut untuk melakukan pengisian gadget Anda. Lanjut lagi di bagian door pocket dengan ukuran yang cukup besar di sini, dan serta di bagian door trimnya pun juga ada tempat penyimpanannya lagi. Kualitas materialnya bisa dikatakan sama persis seperti di bagian depan, tidak ada yang berbeda mulai dari door trim, joknya, seluruh panel-panelnya benar-benar sama persis. Oke, sekarang kita pindah yuk lihat baris ketiganya. Oke, sekarang kita ada di jok baris ketiganya nih. Pada saat saya duduk di jok baris ketiga dengan postur saya yang hanya 165 cm, Anda bisa lihat ini adalah jok yang sudah diatur sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan dengan legroom yang cukup untuk jok baris kedua. Dan saya di sini yang posturnya segini saja, kakinya menekuk,
Dan posisinya maaf, hanya pantat saya yang dapat duduk di jok baris ketiga ini. Jadi paha saya tidak dapat tersangga dengan baik. Kaki saya pun juga hanya setengah yang bisa masuk ke bagian bawah dari jok baris keduanya. Saya merasa kurang nyaman duduk di baris ketiga ini. Apalagi jok baris ketiganya ini tidak dapat diatur sudut kemiringan sandarannya. Hanya bisa mengatur untuk bagian headrestnya saja. Dan kaca belakangnya ini ya sebenarnya bisa dikatakan cukup besar, tapi mungkin bagi orang yang claustrophobic akan jelas rasanya kurang nyaman duduk di baris ketiga ini. Selain itu dia juga tidak dilengkapi dengan AC di baris ketiga, dan di bagian belakang ini memang sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik. Tapi menurut saya AC dari bagian depan kurang terasa ke bagian belakang apabila tidak ada AC sama sekali di sini. Kemudian dia juga ada tempat penyimpanan terbuka. Di kanan ada 2 buah cup holder, sedangkan di kiri tempat penyimpanan terbuka 1 buah saja. Oke, jadi itu saja mengenai Hyundai Santa Fe tahun 2018 ini yang tipe GLS. Nah, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Yuk! Nah, untuk hal yang harus Anda perhatikan mengingat mobil ini adalah mobil berpenggerak roda depan, apalagi juga sebuah SUV, sebaiknya Anda perhatikan yaitu adalah mulai dari engine mounting dan juga kaki-kaki di bagian depannya. Umumnya mobil dengan berpenggerak roda depan selalu mengalami masalah di bagian hal tersebut, karena memang engine mounting sendiri selalu diberikan beban yang berlebih apabila mobil berpenggerak roda depan, yang mana berpenggerak roda depan ini pada saat Anda melewati jalan berkontur buruk juga membebani mesin secara langsung. Selain itu yang kedua adalah mobil ini pun sebaiknya Anda perhatikan pada saat Anda melakukan pembelian, yaitu adalah apakah bekas kebanjiran atau bekas tabrakan. Karena memang sebenarnya mobil yang dijual oleh Lexus sendiri sudah terbebas dari hal tersebut. Hal berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah kondisi bannya, mengingat mobil ini dilengkapi dengan velg ukuran besar yaitu 18 inci dan juga 19 inci untuk varian tertingginya. Harga bannya cukup lumayan menguras kantong apabila keadaan bannya jelek dan Anda harus melakukan penggantian. Jadi Lexus, itulah hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Hyundai Santa Fe seperti ini. Bicara soal pajaknya, unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2018 dengan tipe bensin yang merupakan varian GLS adalah 7,2 jutaan per tahunnya. Sedangkan untuk harganya sendiri, OLX Autos Pejaten menjual dengan harga 415 juta yang bisa Anda negosiasikan secara langsung. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dadah!